Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Afif Saipullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan series Next.js App Router, di mana kita akan coba untuk mendeploy aplikasi Next.js App Router kita ke dalam sebuah hosting. Nah, di sini hostingnya gratis, teman-teman, yaitu menggunakan Vercel. Nah, buat teman-teman yang belum pernah menggunakan, silakan untuk sign up dulu. Kalau sudah menggunakan, kita login bareng-bareng ya. Pertama kita login. Nah, kalau sudah masuk, nah mungkin kalau nggak ada sama sekali untuk project yang pernah di-deploy, nggak apa-apa ya. Biasanya sama aja untuk tampilannya, ada add new biasanya ya. Kemudian tinggal kita gunakan project. Nah, lalu di sini ada import Git repository. Jadi kita harus terhubung dengan GitHub ya. Nah, di sini kita akan coba continue with GitHub. Nah, ini kalau sudah terhubung, kita perlu menginstal ya GitHub application untuk akun kita ya. Ini tinggal kita klik aja. Teman-teman harusnya login GitHub dulu ya. Jadi GitHub-nya sudah login, nanti biasanya langsung otomatis di sini terkoneksi, tapi perlu kita lakukan yang namanya install Vercel. Ya, silakan login menggunakan akun GitHub, lalu install Vercel. Nah, kalau sudah, nanti akan muncul semua repositori dari akun GitHub kita ya. Di sini saya gunakan akun GitHub berikut ya. Kemudian kita akan coba untuk bikin repositori ya. Di sini untuk bikin repositori kita bisa klik new ya. Kemudian silakan bikin repositori, misalnya adalah my next app router gitu ya. Ini bebas aja untuk repositori, bikin dia jadi private, kemudian create repository. Oke, kalau sudah, kita akan coba hubungkan ya. Hubungkan untuk repository berikut ini dengan yang ada di Visual Studio Code. Mungkin ini saya akan coba git add dulu ya. Git add, spasi titik, git commit. Misalnya di sini adalah setup repo gitu ya. Ini bebas aja untuk commit. Terus kita akan coba hubungkan. Untuk menghubungkannya saya tinggal git remote add origin saja. Di sini, nah ini saya coba clear. Git push origin main. Nah, ini di sini kita lihat repository not found ya. Ini kenapa? Karena akun di lokal saya dengan GitHub-nya berbeda ya. Sementara ini adalah repo private. Jadi saya perlu setting ya. Saya akan tambahkan dulu akun punya saya gitu ya. Saya akan add kolaborator, invite. Mungkin kalau teman-teman bisa langsung push gitu ya, itu berarti akun yang ada di dalam VS Code kalian atau terminal kalian itu sudah sama dengan GitHub-nya ya. Kalau ngesetnya gimana? Itu biasanya seperti ini. Jadi git config min global, kemudian user.name, ini adalah username GitHub-nya, misalnya Pipcode Studio gitu ya. Kemudian tinggal klik enter. Lalu yang kedua yang perlu di setup adalah user.email. Nah, ini emailnya apa gitu ya. Misalnya afif@gmail.com. Nah, ini di-enter, nanti akan terkonfigurasi. Biasanya ketika git push origin main itu langsung ya masuk ke dalam repositorinya. Nah, karena di sini saya berbeda akun, makanya saya perlu akses ya. Nah, kalau sudah di sini kita bisa lihat langsung ada kolaboratornya, dan sekarang saya akan coba push sekarang. Oke, ini ada error. Kenapa? Kita cek. Oke ya, ternyata barusan 403 saya push ulang bisa ya. Oke, aman. Kita coba masuk ke code. Nah, ini sudah ada ya. Ada beberapa hal yang sebetulnya harus kita perbaiki ya. Yang pertama adalah di env-nya ya. Jadi kalau kita masuk ke Firebase, harusnya masuk ke env ya. Gimana kalau kita coba untuk masukkan satu persatu ya. Silakan teman-teman masukkan satu persatu ya. Di sini misalnya Firebase API key. Kemudian ada kita siapkan dulu ya. Firebase out domain. Kemudian ada Firebase project ID. Lalu ada Firebase storage bucket. Lalu ada Firebase messaging sender ID. Dan juga Firebase app ID. Oke, kita coba sekarang masuk ke init ya, kita kopikan lagi yang lain.
Silakan dikopikan sesuai aja ya dengan yang ada di initnya. Nah, kalau sudah ya, yang di init kita hapus, kita ubah jadi proses .env .firebase underscore API underscore key, dan juga yang lain ya. Yang lain juga sama. Ubah jadi proses .env firebase out domain, yang ini sama. Oke, nah ya, jadinya nanti seperti ini untuk konfigurasinya. Kemudian kita cari kalau misalkan masih ada localhost ya. Kita cari localhost. Nah, yang di localhost ini masih banyak. Nah, ini yang pertama ya, yang perlu kita ubah ini. Jadi, kita perlu masukkan juga di dalam env. Di bawah aja, di sini, yaitu adalah next underscore public underscore API underscore URL. Kita masukkan http localhost 3000 ya. Oke, kemudian di bagian tadi kita cari yang localhost. Nah, ini mungkin saya akan ubah ya. Digunakan backtick karena nanti URL-nya pasti berbeda ya dengan yang di hosting. Di sini berarti proses .env .next underscore public underscore API underscore URL. Kita cari lagi kalau ada yang lain. Produk. Nah, ini sama ya. Ini sama. Kita coba kopikan aja dari sini ya. Saya copy sampai akhir, saya kopikan. Kita lihat di bagian produk. Nah, ini slash API slash product ya. Di sini berarti slash API slash product ya. Oke, terus yang ini juga sama. Kita kopikan aja yang ini, saya paste ke sini. Ini bisa saya masukkan harusnya. Jadi slash tanda tanya ID sama dengan params ID. Nah, oke, kemudian kita perlu ubah lagi. Nah, yang ini ya, ini sama. Ini sama persis dengan yang barusan. Saya kopikan aja. Lalu saya ganti yang ini. Oke, sip ya. Ini sudah harusnya clear dulu. Di sini saya build dulu ya. npm run build. Apakah sudah berhasil kita build secara production? Ini karena image ya, harusnya menggunakan img. Nah, ini ada error nih. Kita coba cari tahu ini karena metabase ya. Buka di halaman produk. Oke, ini karena metadata. Kita coba tambahkan metadata base di sini. New URL. Di sini mungkin saya ubah jadi proses .env .next underscore public underscore API underscore URL ya. Nah, sepertinya atau localhost 3000 lah ya. Kita coba run build lagi. Oke, yang ini sudah ya, tapi di bagian produk ada error. Oke ya, ini terjadi error karena dia fetch data di sisi server. Ya. Jadi pada saat di build, dia membutuhkan servernya jalan. Hal ini cocok kalau kita pakai backend bukan dari Next.js-nya. Sehingga kita perlu untuk fetch data itu di sisi client, ya nggak bisa di sisi server. Kalau seperti ini, berarti kita perlu install sebuah library namanya swr. Ya. Kita coba aja npm i swr. Kalau sudah terinstall, yang get data ini saya akan ubah. Gunakan use swr. Oke, ini mungkin saya komentari dulu ya. Kemudian di sini cons, saya akan pecah langsung destructuring. Di sini biasanya ada data, error dan is loading ya. Nanti mungkin hanya kita gunakan datanya aja. Kemudian use swr. Use swr ini jangan lupa diimport ya. Kita import use swr from swr.
Nah, terus yang ini mau kemana? Ya, ini tinggal kita kopikan aja. Nah, seperti ini ya. Ini mungkin saya akan run dev dulu ya, npm run dev. Terus saya bikin di sini const products ya, sama dengan products, terus ada data. Data ini saya kosongkan dulu ya. Dan di sini saya perlu tambahkan fetcher. Fetcher ini bisa kita bikin kayak gini, const fetcher sama dengan URL fetch URL kemudian then res.json. URL ini nantinya dia berupa string. Oke, tinggal kita panggil di sini fetcher. Kemudian di sini saya akan gunakan use client. Oke, ini jangan asinkronus, langsung aja function ya. Saya coba console.log data. Nah, ada status ya, data. Oke, jadi kita ambil data. Ini harusnya muncul. Oke, aman ya. Oke ya, kemudian masih ada kayaknya yang masih pakai fetch ya, atau get data. Kita cek aja, yang pakai get data, ini kita komentari karena udah nggak kepake. Nah, yang ini sama ya. Ini perlu kita ubah juga, kita masuk ke produk yang tadi, kita samain aja ya. Di sini saya akan kopikan bagian sini, kita paste ke sini, ganti URL-nya ya. Ini adalah yang detail ya. Fetcher-nya juga sama, kita perlu kopikan. Ini fetcher sebetulnya bisa kita simpan di satu tempat lain ya. Tapi nggak apa-apa, sementara biar cepat, kita gunakan hal yang sama. Oke, use swr import ya. Kita import use swr from swr. Ya, sekali lagi ini kalau pakai API dari luar aman ya. Tanpa harus menggunakan use swr karena ini dia harus dirender di sisi klien ya. Ternyata kalau mau menggunakan API bawaan dari Next.js-nya. Oke, ini saya hapus. Di sini bukan produk. Nah, seperti ini ya. Kita cek ini yang detail sudah, terus satu lagi yang di sini ya. Kita kopikan aja. Ini saya copy. Balik ke sini, ini sama ya. Asingnya hapus, jadi hanya function import use swr from swr, lalu gunakan use client. Get datanya kita komentari. Fetcher-nya ya, fetcher-nya satu lagi jangan lupa untuk dimasukkan juga. Oke, kita coba tes dulu. Saya refresh ya. Oke, ini ada error ya. Ini terjadi karena ada data ini katanya ya. Dia belum load ya. Jadi kita berikan tanda tanya aja di sini. Kalau datanya sudah siap baru kita render ya. Kalau nggak ada ya sudah nggak usah di render gitu. Kita refresh. Nah, ini aman ya. Kemudian yang lain juga sama. Yang ini sama ya. Oke. Nah, ini sama product.data.price juga sama ya. Oke, kemudian satu lagi ya, yang bagian ini. Kita berikan tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Di sini sama, tanda tanya.
Oke, saya buka detailnya. Sekarang detail. Oke, sudah muncul. Kalau saya langsung buka lewat URL, ini masuk ke halaman detail, juga sudah muncul ya. Kita coba sekarang build ya. Kita matikan npm run build. Ini harusnya aman sekarang. Ya, sekali lagi ini terjadi karena dia diproses di sisi server ya sebelumnya. Kalau kita pakai get data yang ini, untuk di sisi klien kita perlu gunakan use swr ya, dan pastikan dia menggunakan use client. Gitu. Kalau mau pakai kayak gini ya, get data seperti ini, saran saya adalah API-nya jangan sama ya project-nya. Jadi misalkan ada project Next.js yang satu hanya untuk API, yang satu lagi untuk front end-nya ya, atau yang satu berarti back end ya API itu, dan yang satu front end-nya. Ya, itu bisa gitu. Karena nantinya nggak bisa di-build kalau kita pakai cara seperti ini ya. Oke, kita coba sekarang. Nah, ini sudah bisa, kita npm run start ya. Oke, buka localhost 3000-nya. Ini saya coba ke /product. Nah, sudah bisa ya, aman. Sekarang saya akan coba untuk push lagi ya. Kita git add spasi titik git commit strip m update client side patch gitu ya. Oke, tinggal saya git push origin main. Oke, kemudian masuk ke dalam PowerShell. Nah, baru kita import ya, import dari next app router-nya yang repo kita tadi sudah setup di GitHub. Kemudian kita gunakan di sini. Nah, ini ada environment variables ya. Ini belakangan aja lah supaya nanti cepat ya untuk ngeimportnya. Tinggal saya deploy, tunggu sampai deployment-nya selesai. Nah, sambil nunggu deployment selesai, kita siapkan yang .env tadi. Ini saya akan copy ya. Saya paste ke sini. Saya ubah namanya jadi env aja ya. Atau mau env lokal juga boleh. Ini kenapa? Biar nanti kelihatan di dalam foldernya ya. Kalau pakai .env ini nggak akan kelihatan di foldernya. Nah, ini sudah ada ya, env lokal. Oke, nah ini kalau sudah berhasil di build, tapi kita perlu siapkan satu lagi, yaitu adalah di bagian setting, terus masuk ke environment variable. Nah, di sini saya akan coba import ya. Import, di sini ada import. Nah, kita masukkan yang env.local tadi ya. Nah, dia langsung muncul semua ya untuk env-nya. Ini mungkin ada yang perlu kita ubah, yaitu adalah yang next public API URL ini. Kita sesuaikan dengan URL dari aplikasi kita. Overview. Nah, aplikasi kita itu adanya di mynextapp.router.powershell.app. Ini biasanya menyesuaikan dengan nama project-nya. Nah, kita coba buka. Nah, sekarang kita masuk lagi, kita ubah yang bagian ini ya. Tinggal di save aja kalau sudah. Oke, udah aman harusnya. Terus tinggal kita lakukan redeploy ya. Di sini kita bisa coba deployment lagi. Terus kita akan lakukan redeploy supaya nanti .env-nya masuk. Oke, tunggu sampai build-nya selesai. Oke, sepertinya sudah. Kita coba masuk ke /product sekarang ya. Nah, ini ada sedikit error. Ternyata double slash ya. Oke, kita coba balik lagi ke bagian project-nya ya. Ini ada di setting env ya. Env-nya yang ini kita edit. Nah, ini harusnya ya. Kita save. Ini bisa nggak kalau langsung kita cek ya. Saya refresh. Oke, nggak bisa. Kita harus build ulang lagi ya. Oke, kita coba deploy ulang aja. Di sini saya tinggal redeploy lagi ya. Tunggu sampai deployment-nya selesai. Oke, kita coba sekarang harusnya ini udah aman ya. Kita /API/product. Oh, sorry. /product.
harusnya, bukan /API. Oke, ini sudah berhasil ya untuk API-nya. Kalau kita lihat my next app router.parcel.app/product sudah connect ke API-nya punya dia ya. Oke, selanjutnya kita akan coba buka detail produknya. Nah, ini sudah muncul ya. Kalau saya klik login sekarang, nah ini kalau login pakai akun biasa aman harusnya ya. Kita coba Dev Code Studio. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya login. Nah, ini masuk ya. Tapi kalau pakai Google, ini kayaknya nggak bisa. Ya. Kita coba login with Google. Ini harusnya ada error. Nah, akses block. Ini perlu kita perbaiki di Google Developer Console, masuk, kemudian cari project-nya ya. Kalau tidak salah next app router ini untuk project-nya, masuk ke credentials. Select project, oke. Terus masuk ke web client 1. Ini perlu kita tambahkan ya. Untuk URL-nya bukan hanya localhost 3000, tapi yang tadi ya. Yaitu adalah my next app router parcel.app di sini. Terus kita tambahkan juga yang ini /API/out/callback/Google. Oke, save. Nah, katanya di sini it may take 5 minutes or few hours for setting to take effect gitu ya. Kalau misalkan masih belum bisa dibuka, tunggu aja. Tapi biasanya itu instan juga sih. Kita coba aja login. Nah, bisa ya. Di sini pilih akun, silakan pilih akun, kita coba login with Google-nya. Oke, sudah jalan juga. Kita masuk ke /dashboard. Oke, ini bisa ya, masuk ke dashboard bisa. Oke ya, jadi sudah aman ya untuk deployment-nya. Ya, sekali lagi bahwa kalau mau ngedeploy itu nggak bisa pakai patch di sisi server, tapi pakai use SWR. Ya. Kalau API-nya menggunakan API yang sama dengan front-end-nya. Ya. Dan ini juga merupakan video terakhir di series Next.js App Router. Nanti next-nya akan membahas mengenai apa? Kita akan masuk ke studi kasus ya, supaya kita sudah mengerti konsep dasarnya, gimana cara implementasinya kalau kita bikin real case-nya ya. Untuk itu kalian tunggu aja di YouTube Pipcode Studio karena akan saya update seperti biasa setiap hari Rabu dan Sabtu kita akan belajar mengenai implementasi di studi kasus real case menggunakan Next.js. Jadi mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.